199 misa konselebrasi. Nah, mari kita lihat misa konselebrasi perso ya. Misa dengan banyak imam yang bertugas. Konselebrasi mengungkap dengan tepat kesatuan imamat. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, kami berdua di sini itu kadangkala di hari-hari tertentu mengupayakan misa konselebrasi supaya apa? Kesatuan imamat. Jadi kalau misa pastornya banyak, konselebrasi itu bukan demi wah keren, wah keluarganya wong sugih iki bisa bayar, bukan itu Bapak Ibu, tetapi pertama-tama kesatuan imamat. Jadi sekali lagi kalau dari teks ini 199 jelas gambarannya. Kalau nanti di misa lingkungan panjenengan ada keluarga Anda yang pastor sedang liburan, saya diundang Anda untuk misa, maka misanya konselebrasi. Supaya kita semua semakin melihat pastor parokinya Projo, tamunya SPD, keluarga Anda SPD, ada yang OFN dan macam-macam, rukun misa bareng. Tapi tolong disampaikan terlebih dahulu. Jangan sampai membuat kami terkejut-kejut sampai datang. Masalahnya kami harus bagi tugas. Kadangkala keluarga itu sudah pastornya, wah nanti saya misa, sudah mempersiapkan khotbah. Lah pastornya seperti saya wis nyepake khotbah sedina saka omah, tekan nggone ora kanggo, rasane mangkel Bapak Ibu. Bagaimana ini? Wah, gitu Bapak Ibu. Kalau saya pasti tidak siap khotbahlah Romo, enggak apa-apa. Saya enggak siap. Tapi kalau ternyata pas siap, maka prinsipnya nanti kalau pas misa harian juga ada pastor tamu. Kita sudah tahu, tolong diaturi. Romo ikut konselebrasi. Tapi pastor parokinya yang mau misa juga diberitahu, jangan tiba-tiba lu neng sakresti ono sopo ini, gitu ya. Tolong diberitahu. Karena kita pernah punya kasus sekali perkawinan dulu ketika kita masih di GSG. Datang ke sakresti dengan gagahnya. Neng jero wis ana pastor sing nggo kasul lha iki sopo iki? Iki sopo iki piye iki? Itu toh Bapak Ibu. Maka akhirnya ya sudahlah, mosok keluarganya sendiri tidak diminta apa-apa dalam perkawinan toh, ya sudah, silahkan nanti tolong beri khotbah ya, gitu loh. Jadi supaya kami pun tidak bingung gitu loh Bapak Ibu. Tapi prinsipnya kalau memang ada beberapa pastor yang datang, mintalah untuk konselebrasi karena menggambarkan kesatuan. Bukan misalnya jadi lebih mantap, ini bukan masalah mantap-mantapan Bapak Ibu. Lebih satu. Kalau bisa petugasnya juga komplit. Mengapa? Bukan demi mantep, bukan, tetapi sekali lagi untuk kelihatan kesatuannya gitu. Gitu ya. Satu rukun, satu kurban, satu umat Allah gitu ya. Misa konselebrasi dilaksanakan pada tabisan uskup, itu tahu ya, tabisan imam, oke, pemberkatan abbas, oke, misa krisma, oke, kita tahu. Asal saja kesejahteraan umat beriman tidak dirugikan. Nah, ini bisa kesejahteraan macam-macam ya. Kesejahteraan batin jelas itu yang pertama. Karena kadang-kala kalau konselebrasi tuntutannya kan macam-macam. Iki ono gini, malah umatnya tertekan. Aduh, ini serasa konselebrasi lah, repot, menyusahkan gitu. Tapi gitu. Misa konselebrasi dianjurkan pada kesempatan berikut. Misa sore mengenang perjamuan malam Tuhan di Kamis Putih. Yuk Kamis Putih konselebrasi. Kita coba ya, tahun depan konselebrasi Kamis Putihnya. Jadi misalnya cuma sekali. Ini ya. Dua kali konselebrasi. Pada misa selama konsili, kalau itu kita tidak pernah menyaksikan, misa di biara. Yang C, D, misa selama pertemuan imam, nah itu jelas. Kalau misa pertemuan imam itu tidak semuanya pakai kasula, tetapi ketika doa syukur agung, doa bareng-bareng. Ya kan imam semua, mau bagaimana? Masa mau di altar semua, terus umatnya siapa? Gitu ya Bapak Ibu. Kalau misa utama itu apa? Misa utama? Mana sih? C. Saya sudah lewatkan masalahnya. C. Oh, misa utama di gereja-gereja serta kapel-kapel. Apa ya misa utama ya? Hari Minggu gitu kan? Bukan. Misa yang ini kan konventual. Biara. Konventual itu kan biara. Mungkin yang dimaksudkan karena tidak langsung jelas ya. Saya tidak tahu kata aslinya.
Misa utama itu mungkinnya peringatan acara-acara konventual, iya, acara-acara biara. Jadi misalnya peringatan wajib di biara itu pembaruan kaul, ya, pestanya yang punya, gitu mungkin misa utama itu. Karena itu dibedakan dengan Kemis Putih, dibedakan dengan misa konsili dan pertemuan imam. Karena kalimat pertamanya kan biara itu kan. Ya, kata pertamanya kan konven. Gitu Bapak Ibu. Nah ini, akan tetapi setiap imam diizinkan untuk memimpin perayaan misa sendirian, asal tidak bersamaan waktu dan tempatnya dengan misa konselebrasi yang sedang dirayakan. Tetapi pada Kamis Putih petang, malam Paskah, imam tidak diizinkan memimpin misa sendirian. Waduh, 2 kali misa mau konselebrasi. ini bagaimana? Tuh, pada Kamis Putih petang, petang loh. Ya. Petang loh, sorenya loh, sebelum Kamis Putih. Malam Paskah itu kan vigilinya, imam tidak diizinkan memimpin misa sendiri. Bagaimana ini? Saya juga baru baca sekarang. Wah, pekerjaan saya tambah ini besok. Anda yang tahu ini protes ini besok. Kamis Putih, malam Paskah misa wong loro. Padahal 2 kali misa. Wah, asik ya, jenengan asik. Jenengan sing misa pertama pun sami mengker. Asik. Nah, itu contoh misa konselebrasi. Atau yang kita lakukan kerap di sini itu Paskah pagi, Natal pagi, Tahun Baru kita melakukan itu. Pesta imamat, ulang tahun pastornya itu beberapa kali. Yang kita bersama itu. Kalau pestanya Budiah kami tidak konselebrasi. Gitu ya Bapak Ibu. 200, nah ini bagus itu Bapak Ibu, tapi bagaimana nih? Ini pasti nanti kami akan cari perkecualiannya Bapak Ibu. 200 para imam tamu, nah hendaknya diterima dengan senang hati untuk ikut berkonselebrasi. Maka kita di paroki rupa-rupanya perlu bikin kesepakatan ini supaya nanti tidak saling bingung. Saya itu pastor, saya datang, saya sudah bawa jubah ini, jaga-jaga kalau nanti disuruh misa. Ternyata enggak, kan rasanya agak bagaimana sih ini gitu toh. Maka lebih baik ditanya. Prinsipnya Bapak Ibu sekarang kita tahu, kalau Anda mengundang tamu seorang imam dalam apapun perayaan liturginya, tolong beritahu kami supaya akhirnya konselebrasi bisa terjadi. Sekali lagi bukan misanya tambah sakral, bukan, misa sudah sakral. Tetapi kesatuannya lebih kelihatan. Apalagi kalau ornamen yang dipakai macam-macam. Ada SCY yang pakai sabuk hitam salib di miringke, lalu ada UFM coklat, lalu pakai kerudung, ada omi, macam-macam malah ketok rukun gitu loh, gitu ya. Gitu. Jadi bagus. Ada yang berkasut, ada yang tak berkasut, gitu toh. Bagus itu bagus. Bagus. Penting dikomunikasikan. Oh iya betul. Itu bagus. Bila ada banyak imam, bila perlu atau demi manfaat 201 dapat juga diselenggarakan beberapa kali misa konselebrasi pada hari yang sama. Nah, ini Anda mendukung nomor 199 paragraf penutup Bapak Ibu ini. Wah, ini jelas ini. Ini bagi manfaat pastoral. Anda nanti boleh ini mengatakan ketika panitia Natal ini demi pastoral ini. Nomor 200 itu yang kalimat terakhir itu loh. Ya. Asal saja. Oh ya. Imamat mereka betul. itu yang punya kewajiban menanyakan itu. Nah, pastor. Anda sudah pernah ikut misa dengan Romo Vikep. Romo Vikep pernah mengingatkan kepada kita supaya hati-hati karena Jogja, saya juga sudah pernah keliling ke lingkungan dan saya sudah katakan Jogja Jakarta itu jujukan bagi biarawan-biarawati imam budur suster yang ada kalanya saya nggak mau diutus. Daripada diutus ke sana saya nggak suka, larilah cari pekerjaan di Jogja, cari studi di Jogja. Maka beberapa kali kan kita di Jogja itu kapusan toh, ada orang yang mengaku pastor ternyata ngapusi. 11 sekian tahun yang lalu kan Keuskupan Agung Semarang pernah menyampaikan toh di Jogja kapusan
Ada keluarga Katolik ketemu di jalan, ada orang yang mengaku pastor, lalu diampirkan di rumah, lalu disuruh misa. Di tengah-tengah misa dia bacanya keliru, lalu yang punya rumah merasa risih. Setelah misa selesai diadili bersama-sama. Lalu ternyata memang bukan pastor. Lalu kan ramai di uskupan. Betul, yang nomor 201 itu betul. 200 kalimat terakhir betul. Imamat mereka tidak diragukan. Maka betul, maka saya juga pernah mengatakan di lingkungan-lingkungan, kalau Anda punya pastor tamu, meskipun dia pastor, Anda boleh tetap curiga. Anda harus minta surat izin misa. Ada suratnya namanya celebrate, dikeluarkan oleh keuskupannya. Ada foto dan mungkin ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Kalau pastor itu tidak bisa menunjukkan itu, Anda boleh mengatakan sorry, saya tidak mau bermaksud. Romo nggak punya Romo. Lah saya di Semarang 5 tahun di sini, Anda meragukan saya imam, yang bodoh siapa? Gitu tuh ya. Maka ya enggak dong. Saya sudah 5 tahun loh Bapak Ibu, Anda masih minta surat misa. Keterlaluan dong. Celebrate. Gitu ya. Oh enggak punya, karena saya selama hidup hanya di sini. Jadi saya enggak dapat. Kalau dari luar biasanya datang, atau saya ke keuskupan lain selama beberapa lama, saya harus punya celebrate, karena saya nggak dikenal. Mungkin karena Romo Projo ya, Romo? Bukan, karena saya di sini. Ini wilayah saya, jadi saya nggak perlu. Wong saya, apalagi Anda sudah 5 tahun ketemu muka saya, masa masih curiga? Apalagi saya sudah pernah misa dengan uskup di sini beberapa kali, kok masih curiga? Gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau saya ke tempat lain, meskipun imam biarawan, misalnya dia posisi pindah tempat, itu tetap dibuatin celebrate ya? Harusnya begitu, tetapi biasanya lalu ada komunikasi dengan ordinaris wilayah. Ini ada sekian pastor SPD, namanya ini, fotonya ini akan datang ke paroki-paroki di Jogja ini. Maka Bapak Fikep kita kan pernah mengatakan, Bapak Ibu kalau Anda ketemu ada pastor ngekos, laporkan pada saya, supaya saya tahu betul itu pastornya sehat atau bermasalah. Bermasalah itu salah satunya karena saya lari ketika menghindari perutusan itu loh, disertir. Saya tidak mau diutus ke sana, moh. Oh, maka saya pergi gitu saja. Gitu loh. Artinya butuh keterbukaan. Betul ya. Maka beberapa pastor yang dari timur, yang di Jogja ini, salah satunya Romo yang dari Kepulauan Kei, itu dititipkan di paroki Baciro. Siapa namanya? Saudaranya John. L ya, saudaranya John Kei. Hah? Putih sekali. Anda itu sukanya aneh-aneh. Dia sedang dijawanisasi. Ya itu bagus. Jadi dia bisa membantu misa, lalu dideklar kepada umat, ini memang pastor gitu kan. Tapi ada yang nggak mau. Ketika kasus pandemi itu yang paling ramai gaduh Bapak Ibu, karena ternyata kefikepan baru tahu di Jogja itu banyak pastor yang ngekos. Jadi ketika dia tidak bisa jajan lagi, bingung toh, maka kefikepan itu membantu sejauh pastor itu bisa menunjukkan bahwa kamu memang definitif pastor. Yang tidak, enggak. Itu ketika pandemi kemarin, banyak kita tidak tahu. Saya juga tidak langsung tahu. Saya tahu kan akhir-akhir ini. Ada banyak ternyata pastor di sini ngekos. Berarti itu kaitannya sama ketaatan. Iya, macam-macam Bu, ketaatan. Hidup berkomunitas. Kami pastor itu punya aturan di KHK Bapak Ibu, hidup berkomunitas loh ya. Enggak ngekos sendiri enggak. Maka suster-suster buder-buder itu ada istilah mondok. Maka di PRR itu ada satu suster yang bukan PRR, dimondokkan. Enggak ada suster ngekos, itu enggak ada. Bruder ngekos enggak ada. Enggak, diikutkan komunitas tempat. Supaya apa? Memelihara panggilan saya. Kalau enggak, jadi sama berulang kali saya katakan, pastor butuh pastor, suster butuh suster, bruder butuh bruder. Maka Bapak Ibu butuh Bapak Ibu gitu loh. Jadi jangan ya salah titik gitu ya. Gitu Bapak Ibu. 200 status imamatnya harus jelas memang. Celebrate, ini bicara tentang celebrate. Surat tanda imam. Itu 200 kita selesaikan sampai selesai. 202 sesuai, ini 201 dulu. Bila banyak imam, bila perlu atau demi manfaat pastoral,
dapat diselenggarakan beberapa kali misa konselebrasi pada hari yang sama. Tetapi misa-misa itu hendaknya tidak dirayakan pada waktu dan dalam ruang yang sama. Jadi ya sama seperti yang tadi jenengan gagas, Vigili Paskah itu misa pertama dan kedua kan beda waktu. Tempatnya sama tapi beda waktu, maka pastornya dua-dua terus, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh bersamaan dua. Besok Paskahan misalnya, di sini ada misa, di sana ada misa. Enggak ada Pak Bu, nggak ada. Ini ngerusak saja. Ini kelihatan tidak satu, semakin kelihatan tidak satu. Lomba misa ya. Ya cari siapa pesertanya paling banyak gitu. Enggak, itu semakin membahayakan. Manfaatnya malah nggak ada. 202. Sesuai dengan kaidah hukum, uskup berwenang mengatur tata cara misa konselebrasi di semua gereja. Jadi uskup mengatur ini kalau ada penyelewengan. 203. Misa konselebrasi yang dirayakan oleh para imam bersama dengan uskup harus dijunjung tinggi, terutama hari-hari raya sepanjang tahun liturgi. Pada misa tabisan uskup baru untuk dioses setempat atau uskup koadjutor atau uskup pembantunya, pada misa krisma, pada misa sore mengenang perjamuan malam Tuhan pada Kamis Putih, pada perayaan pendiri gereja setempat, pelindung keuskupan, ulang tahun uskup, pada kesempatan sinode atau kunjungan pastoral uskup. Maka Bapak Ibu itu macam-macam misa konselebrasi ya. Tuh. Maka bisa diadakan kapan saja. Jadi misalnya pada misa krisma, misa sore sebelum perjamuan Tuhan, perayaan pendiri gereja itu bisa. Demikian pula dianjurkan misa konselebrasi setiap kali imam-imam berkumpul, bisa bareng-bareng. Pada misa konselebrasi tampak lebih jelas misa demi kesatuan imamat, kesatuan gereja. Maka misa konselebrasi bukan mantap tetapi demi menunjukkan kesatuan. Nah, catatan saja terakhir Bapak Ibu 203, di sana ada uskup koadjutor. Perso ya. Uskup koadjutor setahu saya adalah uskup yang siap menggantikan uskup yang sekarang sedang menjadi uskup efektif memimpin keuskupan. Di tempat kita tidak ada uskup koadjutor. Itu temporal atau? Menunggu sampai uskupnya purna tugas, lalu dia nanti akan mengisi kekosongannya. Koadjutor itu? Auxilier itu uskup pembantu. Dia tidak punya tidak otomatis bisa mengganti. Jadi uskup pembantu ya hanya ditabiskan untuk membantu uskup yang menjabat sebagai pemimpin diosis. Dia bisa jadi pengganti kalau memang dikehendaki mengganti, tapi kalau tidak dia hanya membantu selamanya. Gitu ya. Jadi ada uskup koadjutor itu siap mengganti. Memang ditentukan untuk mengganti. Kalau auxilier pembantu itu hanya membantu. Maka uskup auxilier itu bisa jadi pikjen, bisa jadi piket, bisa. Karena tetap ordinaris wilayah. Oke Bapak Ibu, kita sampai 203 ya. Dengan Ekaristi konselebrasi, silahkan nanti bisa dirapatkan untuk persiapan Natal. Itu.